Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 1216000154. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang uji Friedman dan uji Kruskal-Wallis. Yang pertama ada uji Friedman. Uji Friedman digunakan untuk menguji apakah kelompok data berhubungan atau berasal dari data yang sama. Data observasinya berskala ukur ordinal. Uji Friedman juga harus bisa diurutkan atau ranking. Nama lain dari uji Friedman disebut juga analisis varian ranking dua arah Friedman. Lanjut ke contoh kasus. Di sini dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh 3 gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai. 3 gaya kepemimpinan itu adalah gaya pemimpin direktif, sportif, dan partisipatif. Efektivitas kerja pegawai diukur dengan suatu instrumen yang terdiri dari 15 butir. Setiap butir diberi skor 1, 2, 3, dan 4. Skor 1 berarti sangat tidak efektif, skor 2 tidak efektif, skor 3 efektif, skor 4 sangat efektif. Jadi untuk setiap responden akan mendapatkan skor tertinggi 60, 15 kali 4, dan terendah 15 kali 1. Data hasil penelitiannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini sudah dilihat ya pegawai nilainya. Nah, ujilah dengan alfa 5% apakah terdapat perbedaan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai. Di sini ada hipotesis H0 tidak terdapat perbedaan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai. H1 terdapat perbedaan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai. Alfanya sebesar 5%. Lanjut ke statistik uji. Statistik uji dengan SPSS. Nah, di sini sudah disajikan dalam bentuk tabel lengkap dengan nilai minimum dan maksimum. Ada meannya juga. Nah, di sini ada Friedman test. Yang pertama ada ranks. Direktif seperti partisipatif, mean ranknya ada. Nah, tes statistik. Tes statistik chi-square-nya 11,167. Sedangkan p-value-nya 0,004. Lanjut ke kriteria uji. H0 ditolak jika chi hitung lebih besar daripada chi tabel atau p-value lebih kecil daripada alfa. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai chi hitung 11,167 dan chi tabel 599. Karena chi hitung 11,167 lebih besar daripada chi tabel 599, maka H0 ditolak. Maka diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai. Nah, lanjut kita langsung praktek ke SPSS. Pertama, kita input terlebih dulu data. Setelah itu kita ubah name-nya ya di variable view dengan direktif. Yang kedua supportive. Dan yang ketiga partisipatif. Desimalnya kita ubah ke 0 ya semuanya. Lanjut kita ke measure-nya, kita ubah ke ordinal. Semuanya ya diubah ke ordinal. Lanjut ke analis, ke non-parametric test, ke legacy dialog, lanjut ke K-related sample. Nah, datanya kita ke sebelah kanan kan ya semuanya.
Setelah itu lalu kita tekan oke. Ditunggu ya. Nah, ini adalah hasil dari output SPSS yang tadi kita gunakan. Lanjut, yang kedua ada uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis digunakan untuk menguji apakah sampel independen berasal dari populasi yang berbeda. Data observasi berskala ukur nominal. Pengujian hanya dapat menentukan bahwa paling sedikit ada satu kelompok yang berbeda. Uji Kruskal-Wallis disebut juga analisis varian ranking satu arah Kruskal-Wallis. Lanjut kita ke contoh kasus. Coulson dan kawan-kawan 1974 melaporkan data tentang kadar kortisol dalam 3 kelompok pasien yang melahirkan pada usia kehamilan antara 38 dan 42 minggu. Pengamatan terhadap kelompok 1 dilakukan sebelum proses bedah cesar yang sengaja dipilih. Pengamatan terhadap kelompok 2 dilakukan pada proses bedah cesar terpaksa dipilih akibat proses normal tidak berhasil. Kelompok 3 terdiri atas pasien yang dapat melahirkan secara normal, namun ada yang memilih melahirkan dengan bedah cesar. Kita ingin mengetahui apakah data itu menyediakan bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili. Sumber dari Tiro. Nah, di sini sudah disajikan dalam bentuk tabel. Dapat dilihat ya. Lanjut kita ke hipotesis. H0 tidak terdapat perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili. H1 terdapat perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili. Alfanya sebesar 5%. Lanjut ke statistik uji dengan SPSS. Nah, ini ada range-nya ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ada mean-nya juga. Dapat dilihat ya. Nah, lanjut ke Friedman test. Tes statistik dapat dilihat signya p-value-nya itu 0,010. Lanjut ke kriteria uji. H0 ditolak jika H hitung lebih besar daripada H tabel atau p-value lebih kecil daripada alpha. Karena N sama dengan lebih besar daripada 5, maka gunakan tabel chi-square. Berdasarkan perhitungan H hitung 9,232 untuk DB 3 kurangi 1 sama dengan 2, maka chi tabel 5,99. Karena H hitung 9,232 lebih besar daripada chi tabel 5,99, maka H0 ditolak. Maka kesimpulannya yaitu bahwa rata-rata skor PRS sebelum terapi untuk kelompok yang telah pulih berbeda dengan kelompok yang belum pulih. Kita lanjut ke SPSS, kita input datanya terlebih dahulu. Lanjut kita buka variable view, kita ubah name-nya yaitu menjadi kadar, yang kedua menjadi kelompok ya, yang kedua menjadi kelompok. Desimalnya kita ubah menjadi 0. Untuk kadar kita beri label kadar kortisol. Untuk kelompok kita beri label kelompok. Nah, untuk kelompok kita pakai value ya. Value yang pertama yaitu 1 untuk kelompok 1. Yang kedua yaitu 2 untuk kelompok 2. Dan 3 untuk kelompok 3.
lalu kita tekan OK. Measurenya kita ubah ke scale untuk kadar, nominal untuk kelompok. Lanjut ke analyze, ke non-parametric test, legalisi dialog. Lanjut ke K-independent sample. Kadar kortisol kita ke kanankan ya, ke tes variabel. Yang kelompoknya kita masukkan ke grouping. Kita klik option, lalu centang deskriptif, lalu tekan continue. Definisi lainnya kita tulis minimumnya 1, maksimumnya 3. Tekan continue, lalu tekan OK ya teman-teman. Nah, ditunggu, dan ini dia hasil dari SPSS yang telah kita input tadi. Sekian dari video kali ini, terima kasih, sampai jumpa di next video.